Pendahuluan. Tujuan akhir sejarah adalah pengetahuan diri manusia. Dalam kata-kata sejarawan abad ke-20 R.G. Collingwood, nilai sejarah adalah mengajarkan kita apa yang telah dilakukan manusia, dan dengan demikian, apa itu manusia. Kita tidak bisa berharap untuk memahami hidup kita tanpanya. Sejarah itu sendiri memiliki sejarah. Sejak awal, semua masyarakat melek huruf atau pramelek huruf menceritakan kisah tentang asal-usul atau masa lalu mereka, biasanya kisah imajinatif yang berpusat di sekitar tindakan para dewa dan pahlawan. Peradaban terpelajar pertama juga menyimpan catatan tindakan penguasa mereka, tertulis di lempengan tanah liat atau di dinding istana dan kuil. Tetapi pada awalnya masyarakat kuno ini tidak berusaha menyelidiki kebenaran masa lalu secara sistematis, mereka tidak membedakan antara apa yang sebenarnya terjadi dan peristiwa yang terwujud dalam mitos dan legenda. Narasi sejarah kuno. Penulis Yunani kuno Herodotus dan Thukydides pada abad ke-5 SM yang pertama kali mengeksplorasi pertanyaan tentang masa lalu melalui pengumpulan dan interpretasi bukti kata, sejarah, yang pertama kali digunakan oleh Herodotus, berarti, penyelidikan, dalam bahasa Yunani. Karya Herodotus masih mengandung campuran mitos yang cukup banyak, tetapi catatan Thukydides tentang Perang Peloponnesia memenuhi sebagian besar kriteria studi sejarah modern. Itu didasarkan pada wawancara dengan saksi mata konflik, dan mengaitkan peristiwa dengan hak pilihan manusia, daripada campur tangan dan tindakan para dewa. Thukydides telah menemukan salah satu bentuk sejarah yang paling tahan lama, narasi rinci tentang perang dan konflik politik, diplomasi, dan pengambilan keputusan. Kebangkitan Roma selanjutnya menjadi dominasi dunia Mediterania mendorong para sejarawan untuk mengembangkan genre lain dengan cakupan yang lebih luas, kisah, bagaimana kita sampai di tempat kita sekarang. Sejarawan Hellenic Polybius, 200 Break 118 SM, dan sejarawan Romawi Livy, 59 SM 17 M, sama berusaha menciptakan narasi kebangkitan Roma, sebuah gambaran besar yang akan membantu memahami peristiwa dalam skala waktu yang besar. Meskipun terbatas pada dunia Romawi, ini adalah awal dari apa yang kadang-kadang disebut sejarah universal, yang mencoba menggambarkan kemajuan dari asal mula paling awal hingga saat ini sebagai sebuah cerita dengan tujuan, memberikan tujuan dan arah yang jelas pada masa lalu. Pada periode yang sama di Tiongkok, sejarawan Simakian, C1456 SM, juga menelusuri sejarah Tiongkok selama ribuan tahun, dari Kaisar Kuning yang legendaris, c. 2697 SM, hingga dinasti Han di bawah Kaisar Wu, C109 SM. Pelajaran moral. Selain memahami peristiwa melalui narasi, sejarawan di dunia kuno menetapkan tradisi sejarah sebagai sumber pelajaran moral dan refleksi. Penulisan sejarah Livy atau Tacitus, 56117 M, misalnya, sebagian dirancang untuk mengkaji perilaku pahlawan dan penjahat, merenungkan kekuatan dan kelemahan karakter kaisar dan jenderal, memberikan contoh bagi yang berbudi luhur untuk meniru atau menghindari. Ini terus menjadi salah satu fungsi sejarah. Penulis sejarah Prancis Jean Froissart, 13371405, mengatakan dia telah menulis catatannya tentang ksatria-ksatria yang bertempur dalam perang 100 tahun, sehingga orang-orang pemberani harus diilhami untuk mengikuti contoh-contoh seperti itu. Saat ini, studi sejarah tentang Lincoln, Churchill, Gandhi, atau Martin Luther King, Jr. menjalankan fungsi yang sama. Zaman kegelapan. Kebangkitan agama Kristen di akhir Kekaisaran Romawi secara fundamental mengubah konsep sejarah di Eropa. Peristiwa sejarah kemudian dipandang oleh orang Kristen sebagai pemeliharaan ilahi, atau hasil dari kehendak Tuhan. Penyelidikan skeptis terhadap apa yang sebenarnya terjadi biasanya diabaikan, dan catatan tentang mukjizat dan kemartiran secara umum diterima sebagai kebenaran tanpa pertanyaan. Dunia Muslim, dalam hal ini seperti dalam cara lain, seringkali lebih canggih daripada susunan Kristen di abad pertengahan,
dengan sejarawan Arab Ibn Khaldun, 1332-1406, menentang penerimaan buta dan tidak kritis terhadap laporan-laporan fantastis tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diverifikasi. Baik sejarawan Kristen maupun Muslim tidak menghasilkan sebuah karya dalam skala The Chronicle of Chinese History yang diterbitkan di bawah dinasti Song pada tahun 1085 yang mencatat sejarah Tiongkok selama hampir 1400 tahun dan mengisi 294 jilid. Humanisme Renaissance. Apapun manfaat yang tidak diragukan dari tradisi penulisan sejarah peradaban lain, di Eropa Baratlah historiografi modern berkembang. Renaissance yang dimulai di Italia pada abad ke-15, kemudian menyebar ke seluruh Eropa hingga akhir abad ke-16 di beberapa wilayah berpusat pada penemuan kembali masa lalu. Para pemikir Renaissance menemukan sumber inspirasi yang subur di zaman kuno klasik, di berbagai bidang seperti arsitektur, filsafat, politik, dan taktik militer. Para sarjana humanis pada periode Renaissance menyatakan sejarah sebagai salah satu mata pelajaran utama dalam kurikulum pendidikan baru mereka, dan barang antik menjadi sosok yang akrab di kalangan elit, mengobrak-abrik reruntuhan kuno dan membangun koleksi koin dan prasasti kuno. Pada saat yang sama, penyebaran percetakan membuat sejarah tersedia bagi khalayak yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Pencerahan. Pada abad ke-18 di Eropa, metodologi sejarah yang terdiri dari memastikan fakta dengan mengkritik dan membandingkan sumber-sumber sejarah telah mencapai tingkat kecanggihan yang wajar. Para pemikir Eropa telah mencapai kesepakatan umum tentang pembagian masa lalu menjadi 3 periode utama, kuno, abad pertengahan, dan modern. Periodisasi ini pada dasarnya merupakan penilaian nilai, dengan periode abad pertengahan, yang didominasi oleh gereja, dipandang sebagai masa irasionalitas dan barbarisme, dan memisahkan dunia peradaban kuno, yang bermartabat dari alam semesta rasional Eropa modern, yang baru muncul. Filsuf pencerahan menulis sejarah yang menertawakan kebodohan masa lalu. Semangat romantis sebaliknya, gerakan romantis yang melanda Eropa sejak akhir abad ke-18 menemukan nilai intrinsik dalam perbedaan antara masa lalu dan masa kini. Kaum romantisme mendapat inspirasi dari abad pertengahan, dan alih-alih melihat masa lalu sebagai persiapan untuk dunia modern, seperti yang terjadi sebelumnya, sejarawan romantis mencoba latihan imajinatif untuk memasuki semangat abad yang lalu. Banyak dari ini dikaitkan dengan nasionalisme. Pemikir romantis Jerman Johann Gottfried Herder, 1774-1803, menggali ke masa lalu untuk mencari akar identitas nasional dan semangat Jerman yang otentik. Ketika nasionalisme berjaya di Eropa pada abad ke-19, sebagian besar sejarah menjadi perayaan karakteristik nasional dan pahlawan nasional, yang seringkali berubah menjadi pembuatan mitos. Setiap negara ingin memiliki sejarah kepahlawanannya yang sakral, seperti halnya bendera dan lagu kebangsaannya. Narasi besar. Pada abad ke-19, sejarah menjadi semakin penting dan mengambil kualitas takdir. Dengan angkuh, peradaban Eropa melihat dirinya sebagai tujuan kemajuan semua sejarah, dan membangun narasi yang memahami masa lalu dalam istilah-istilah tersebut. Filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, mengartikulasikan skema besar sejarah sebagai perkembangan logis, yang memuncak pada titik akhir negara Prusia. Filsuf dan sosial revolusioner Karl Marx, 1818-83, kemudian mengadaptasi skema Hegel ke dalam teorinya sendiri, materialisme historis, di mana ia mengklaim bahwa kemajuan ekonomi, yang menyebabkan konflik antara kelas-kelas sosial, suatu saat pasti akan mengakibatkan kaum proletar merebut kekuasaan dari borjuasi, sedangkan tatanan dunia kapitalis runtuh di bawah kontradiksi batinnya sendiri. Bisa dibilang, Marxisme terbukti sebagai narasi agung, yang paling berpengaruh dan tahan lama dari semua sejarah. Seperti bidang pengetahuan lainnya, pada abad ke-19 sejarah mengalami profesionalisasi dan menjadi disiplin akademis.
Sejarah akademis mencita-citakan status sains, dan akumulasi fakta adalah tujuannya yang diakui. Kesenjangan terbuka antara sejarah serius seringkali berat pada statistik ekonomi dan karya sastra penuh warna dari sejarawan populer, seperti Jules Michelet, 1798-1874, dan Thomas Macaulay, 1859. Bangkitnya sejarah sosial. Pada abad ke-20, pokok bahasan sejarah yang selalu berfokus pada raja, ratu, perdana menteri, presiden, dan jenderal, semakin meluas hingga merangkul rakyat jelata, yang perannya dalam peristiwa sejarah dapat diakses melalui penelitian yang lebih mendalam. Beberapa sejarawan, awalnya yang berada di Prancis, memilih untuk mengabaikan sejarah peristiwa, sama sekali, lebih memilih mempelajari struktur sosial dan pola kehidupan sehari-hari, kepercayaan, dan cara berpikir, mentalit, dari orang biasa di periode sejarah berbeda. Pendekatan Eurosentris. Secara garis besar, hingga paruh kedua abad ke-20, sebagian besar sejarah dunia ditulis sebagai kisah kejayaan peradaban Barat. Pendekatan ini tersirat dalam sejarah versi Marxis seperti dalam sejarah yang merayakan kemajuan teknologi, perusahaan, dan demokrasi liberal. Itu tidak selalu menyiratkan optimisme, ada banyak nabi kemunduran dan malapetaka. Tapi itu menunjukkan bahwa pada dasarnya sejarah telah dibuat, dan masih dibuat, oleh Eropa dan cabang Eropa lebih jauh. Misalnya, dianggap dapat diterima oleh sejarawan Eropa yang dihormati untuk menyatakan bahwa Afrika kulit hitam sama sekali tidak memiliki sejarah yang signifikan, karena gagal berkontribusi pada perjalanan kemanusiaan selanjutnya. Revisionisme pasca kolonial. Selama paruh kedua abad ke-20, gagasan tentang narasi besar, sejarah yang tunggal dan terarah runtuh, membawa serta Eurosentrisme. Dunia postkolonial dan postmodernis dipandang membutuhkan keragaman sejarah yang diceritakan dari sudut pandang banyak identitas sosial yang berbeda. Ada lonjakan minat dalam studi sejarah kulit hitam, sejarah wanita, dan sejarah gay, serta sejarah yang diriwayatkan dari sudut pandang Asia, Afrika, atau Indian Amerika. Kaum marginal dan tertindas dalam masyarakat dinilai kembali sebagai agen sejarah daripada korban pasif. Kerusuhan revisionisme menjungkirbalikkan sebagian besar sejarah dunia seperti yang umumnya dikenal oleh orang-orang terpelajar di Barat, meskipun seringkali tanpa menempatkan versi alternatif yang memuaskan menggantikan yang lama. Misalnya, kebingungan yang diakibatkannya dapat dilihat dalam menanggapi peringatan IN 1992 of Christopher Columbus's 500 tahun pelayaran pertama Christopher Columbus ke Amerika pada tahun 1992. Itu pernah diharapkan untuk membangkitkan perayaan yang meluas di Amerika Serikat, tetapi dalam praktiknya diakui dengan sedikit rasa malu, jika memang demikian. Orang-orang tidak lagi yakin apa yang harus dipikirkan tentang sejarah tradisional, orang-orangnya yang hebat, dan peristiwa-peristiwa yang membentuk zamannya. Perspektif abad ke-21. Isi buku sejarah mencerminkan pengabaian, narasi agung, kemajuan manusia ini. Ini bertujuan untuk menyajikan gambaran umum sejarah dunia kepada pembaca umum melalui momen, atau peristiwa tertentu, yang dapat bertindak sebagai jendela di area tertentu di masa lalu. Sejalan dengan keprihatinan kontemporer, buku ini juga mencerminkan kepentingan jangka panjang dari faktor-faktor kunci seperti pertumbuhan populasi, iklim, dan lingkungan sepanjang sejarah manusia. Pada saat yang sama, ini memberikan penjelasan tentang hal-hal kepentingan sejarah populer tradisional, seperti Magna Carta, kematian kelam, dan Perang Saudara Amerika. Buku ini dimulai dengan asal-usul manusia dan prasejarah, dan kemudian berkembang melalui berbagai zaman sejarah hingga saat ini. Pada kenyataannya tentu saja tidak ada jeda yang begitu jelas antara zaman, dan di mana ada tumpang tindih tanggal, entry dimasukkan dalam era ideologis yang paling tepat. Seperti yang diilustrasikan oleh buku ini, sejarah adalah sebuah proses, bukan serangkaian peristiwa yang tidak berhubungan.
Kita hanya bisa berspekulasi tentang bagaimana peristiwa yang kita alami hari ini akan membentuk sejarah masa depan. Tidak seorang pun di awal abad ke-21 yang dapat mengklaim memahami sejarah, tetapi tetap menjadi disiplin fundamental bagi siapapun yang percaya, seperti yang dilakukan penyair Alexander Pope, bahwa studi yang tepat tentang umat manusia adalah manusia.